Untuk kita semua, selamat jumpa walaupun melalui HP. Hari ini kita akan belajar pelajaran agama Katolik. Oleh karena itu, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, Pak Guru mengajak kita semua untuk lebih dulu memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati kita dan kita dapat melaksanakan semua tugas kita hari ini. Untuk itu, ambil sikap berdoa yang baik, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala hormat dan puji syukur kami aturkan kepadamu Tuhan, atas segala berkat-Mu dan perlindungan-Mu kepada kami, sehingga kami dapat belajar agama hari ini kembali. Tuhan, kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu dan berkatilah kami, supaya kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan tugas dengan baik seturut kehendak-Mu. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku sekalian, setelah kita berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, sekarang tolong perhatikan penjelasan dari Bapak Guru. Sebab setelah selesai Pak Guru memberikan materi, akan ada soal atau PR yang ingin kamu jawab. Selamat mendengarkan. Materi pelajaran kita hari ini adalah Nabi Elia mengajak umat kembali percaya kepada Allah. Pada setiap zaman atau masa dan tempat serta situasi tertentu yang terjadi banyak masalah. Dan biasanya dalam menghadapi masalah tersebut muncullah orang-orang yang berani berbicara jujur dan benar mengenai masalah-masalah yang terjadi tersebut. Orang-orang yang berani tersebut biasanya menentang arus pemikiran orang-orang yang sedang berkuasa. Orang-orang yang berani berbicara jujur tersebut tentu banyak mengalami risiko atau tantangan, seperti ditangkap, dianiaya, dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Dalam kitab suci Perjanjian Lama dikisahkan orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu, mereka disebut nabi. Para nabi berbicara atas nama Tuhan. Nabi adalah utusan Allah. Para nabi diutus Allah untuk tugas, yaitu untuk menyampaikan pesan Allah dan juga menegur kesalahan para pemimpin atau para raja dan umat Israel. Mereka menyuarakan kehendak Allah. Misalnya, bertobatlah, berbaliklah dari jalan yang sesat, berbuatlah adil dan jujur. Yang dikehendaki ialah belas kasihan, bukan korban bakaran. Jangan menyembah Baal atau berhala, dan berbaktilah hanya kepada Tuhan saja. Kehendak Allah yang disuarakan oleh para nabi biasanya sesuai dengan
situasi atau keadaan yang ada pada saat itu. Ketika umat Israel mengalami kesusahan, Nabi menyampaikan penghiburan. Ketika umat Israel mengalami keputusasaan atau berputus asa, Nabi memberi pengharapan. Itulah yang sering dilakukan oleh para nabi terhadap bangsa Israel. Ketika umat Israel meninggalkan Allah dan umat Israel melakukan penyembahan terhadap berhala, sekali lagi Nabi mengingatkan bahwa kalau umat Israel tidak bertobat, Allah akan menghukum mereka. Pada zaman Raja Ahab yang telah tersesat dan telah menyembah Baal, muncullah sosok Nabi Elia. Nabi Elia menantang para penyembah Baal untuk berperang dengan doa, yakni agar Allah menurunkan api untuk membakar kayu basah. Nabi Elia dan Raja Ahab bersama dewa-dewa Baal mengadakan persembahan kepada Allah masing-masing. Dalam peristiwa tersebut, Nabi Elia menang dan umat pun dapat dipertobatkan. Allah senantiasa mencintai dan mengasihi umat pilihannya. Umat pilihannya Allah yaitu bangsa Israel. Namun Allah tidak langsung berbicara kepada mereka, melainkan Allah mengutus para nabi untuk berbicara, untuk menyampaikan firman-Nya kepada bangsa Israel. Firman itu berupa janji keselamatan maupun teguran atas kejahatan umatnya, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kehendak Allah yang disuarakan oleh para nabi sekali lagi selalu sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Di dalam masyarakat terdapat kecenderungan untuk mendapatkan hasil tanpa proses yang panjang dan yang berat. Ungkapan mencari untung dengan cara enteng menggambarkan sikap manusia yang tidak sabar dan yang tidak setia dalam proses yang harus ia lalui. Bahkan banyak orang menghalalkan segala cara untuk meraih kesuksesan. Mereka tidak percaya dengan janji Tuhan. Raja Ahab tidak percaya akan pertolongan Tuhan dan ikut menyembah Baal. Dalam situasi seperti itulah muncullah Nabi Elia. Demikianlah penjelasan dari Pak Guru untuk materi kita hari ini. Semoga kalian dapat cepat mengerti, dan harapan Pak Guru kita semua tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih. Sekarang seperti biasanya, setelah Pak Guru Agama selesai menjelaskan pelajaran, tentu ada tugasmu yang harus kamu kerjakan. Tugasnya hanya 5 dan gampang-gampang semuanya. Yang penting kamu serius tadi waktu mendengarkan penjelasan Pak Guru. Setelah kalian selesai menjawab tugas ini, jawabanmu kirimkan kembali ke WA Pak Guru melalui HP dengan
catatan. Tulis namamu lengkap, guru apa kau, marga apa kau, kelasmu kelas berapa, hari apa, lengkap. Ya, baik. Demikian saja. Terima kasih. Tetap sehat. Patuhi nasihat papa dan mama. Rajin berdoa. Sampai jumpa. Salam. Nah, demikianlah penjelasan Pak Guru hari ini. Dan tolong tetap ingat berdoa, tetap tinggal di rumah, dan salam sehat. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu atas berkat-Mu, perlindungan-Mu, sehingga kami dapat belajar hari ini. Kami mohon semoga apa yang kami pelajari hari ini, kami dapat mengerti dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah Engkau Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam.